Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Eka Kartikasari. Sebelumnya, terima kasih kepada Pak Irham selaku dosen mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Di sini saya membuat presentasi ini untuk memenuhi tugas akhir semester, yaitu tentang moderasi beragama. Jadi, yang akan saya bahas yaitu tentang pengertian makna, fungsi, karakter, ciri-ciri, dan indikator moderasi beragama, lalu pengalaman kuliah tentang moderasi beragama, dan saran atau rekomendasi kepada masyarakat terhadap moderasi beragama. Pengertian moderasi beragama. Moderasi beragama adalah cara pandang, sikap, dan praktik beragama yang mengedepankan keseimbangan, toleransi, dan penghormatan terhadap perbedaan dalam menjalankan ajaran agama. Moderasi juga adalah konsep yang menekankan sikap dan cara beragama yang tidak berlebihan, seimbang, dan sesuai dengan prinsip keadilan dan toleransi. Dalam praktiknya, moderasi beragama mengajarkan umat beragama untuk menjalankan ajaran agama dengan tidak memaksakan kehendak, menghargai perbedaan, dan menghindari segala bentuk kekerasan serta diskriminasi. Masyarakat Indonesia yang multikultural dan multireligius, di mana perbedaan merupakan keniscayaan yang harus dikelola dengan bijaksana. Makna moderasi beragama. Moderasi beragama berarti menjalankan agama dengan cara yang seimbang, adil, dan proporsional. Makna lain dari moderasi beragama itu tidak hanya terbatas pada pengertian sederhana tentang toleransi, tetapi juga mencakup semangat untuk hidup berdampingan secara damai meskipun terdapat perbedaan dalam keyakinan dan praktik keagamaan. Moderasi beragama berarti menempatkan nilai-nilai agama dalam kerangka yang lebih luas, yaitu kemanusiaan dan kemaslahatan bersama. Moderasi dalam beragama juga berarti berpegang pada prinsip jalan tengah, wasatiyah, yang mengajarkan umat untuk tidak terjebak dalam ekstremisme kanan, yaitu radikalisme, maupun ekstremisme kiri, liberalisme berlebihan. Moderasi ini bertujuan untuk menciptakan harmoni baik di tingkat personal maupun sosial, sehingga agama tidak dijadikan alat untuk memecah belah, melainkan untuk menyatukan. Fungsi moderasi beragama itu ada mencegah konflik. Salah satu fungsi utama moderasi beragama adalah sebagai benteng pencegahan terhadap konflik sosial dan kekerasan berbasis agama. Dengan menanamkan nilai-nilai toleransi dan menghargai perbedaan, moderasi beragama mendorong penyelesaian masalah melalui dialog dan musyawarah, bukan dengan kekerasan. Yang kedua yaitu membentuk karakter mulia. Moderasi beragama membantu individu mengembangkan karakter yang berbasis pada nilai-nilai luhur seperti kasih sayang, kesabaran, kejujuran, dan rasa hormat terhadap sesama. Yang ketiga yaitu menjaga persatuan dan kesatuan. Moderasi beragama memperkuat rasa persaudaraan, mempererat hubungan antar warga, dan menjaga keutuhan bangsa. Yang keempat itu ada menguatkan identitas nasional. Moderasi beragama membantu menjaga identitas keagamaan dan kebangsaan tanpa harus mengorbankan salah satunya. Yang kelima yaitu mendorong kemajuan peradaban, sikap moderat dalam beragama, membuka ruang bagi dialog, inovasi, dan kolaborasi dalam berbagai aspek kehidupan. Selanjutnya yaitu ada karakter moderasi beragama. Yang pertama itu toleransi. Toleransi ini mampu menghargai dan menerima perbedaan dalam beragama dan berkeyakinan. Yang kedua yaitu ada anti kekerasan, yaitu menolak segala bentuk kekerasan dan mengedepankan dialog dalam menyelesaikan konflik. Yang ketiga itu ada komitmen kebangsaan, menjaga kesetiaan terhadap nilai-nilai kebangsaan dan Pancasila sebagai ideologi negara. Yang keempat itu ada keadilan, yaitu berlaku adil kepada semua pihak tanpa memandang latar belakang agama atau keyakinan. Selanjutnya yaitu ada ciri-ciri moderasi beragama. Yang pertama itu ada adil dalam menyikapi perbedaan, menghargai hak setiap individu untuk menjalankan agamanya masing-masing. Yang kedua itu ada seimbang dalam beragama dan bermasyarakat, menjalankan ajaran agama dengan tetap menjaga hubungan baik dengan sesama manusia.
Yang ketiga itu ada kritis terhadap ekstremisme, yaitu menolak segala bentuk ideologi yang mendorong radikalisme atau liberalisme berlebihan. Yang terakhir yaitu ada terbuka terhadap dialog. Ini membuka ruang komunikasi dengan orang dari latar belakang agama yang berbeda. Selanjutnya yaitu ada indikator moderasi beragama. Yang pertama itu ada munculnya sikap saling menghormati. Terdapat saling menghormati antar umat beragama dalam kehidupan sehari-hari, yaitu yang kedua itu ada minimnya konflik keagamaan, yaitu tidak ada atau minim konflik yang disebabkan oleh perbedaan agama. Yang ketiga itu ada kolaborasi lintas agama, adanya kerjasama antar umat beragama dalam kegiatan sosial dan kemanusiaan. Yang keempat itu ada peningkatan kesadaran multikultural. Masyarakat semakin sadar dan menghargai keberagaman budaya dan agama. Yang kelima yaitu ada kuatnya rasa persatuan, solidaritas, dan rasa kebangsaan semakin kokoh di tengah masyarakat yang majemuk. Oke, selanjutnya yaitu pengalaman kuliah. Mengikuti kuliah dengan tema moderasi beragama memberikan pengalaman yang sangat berharga dan mendalam, terutama dalam memahami bagaimana agama dapat menjadi perekat sosial di tengah keberagaman. Dalam moderasi beragama seringkali membawa perspektif baru dan membuka wawasan tentang pentingnya sikap toleransi, penghormatan terhadap perbedaan, dan komitmen untuk menjaga perdamaian. Pengalaman yang dirasakan adalah kesadaran akan keberagaman, yaitu salah satu yang sangat terasa itu adalah meningkatnya kesadaran akan keberagaman agama dan budaya di sekitar kita. Yang kedua itu terbuka terhadap perspektif baru. Yang ketiga itu kebanggaan terhadap identitas nasional. Kuliah tentang moderasi beragama juga memperkuat rasa cinta terhadap Pancasila sebagai dasar negara. Saya semakin memahami bahwa moderasi beragama adalah bagian integral dari identitas Indonesia. Pancasila menjadi bukti nyata bahwa keberagaman adalah kekuatan, bukan ancaman. Selanjutnya itu ada refleksi diri. Salah satu momen penting adalah saat saya mulai merefleksikan bagaimana sikap saya terhadap perbedaan. Kuliah tentang moderasi beragama ini mendorong untuk lebih introspektif, mengevaluasi sejauh mana saya sudah menjadi individu yang toleran dan adil dalam kehidupan sehari-hari. Yaitu ada manfaat selanjutnya. Yang pertama itu ada membangun toleransi dan mengurangi prasangka. Dalam pembahasan di perkuliahan ini membantu mengikis prasangka negatif yang mungkin muncul karena ketidaktahuan terhadap agama lain. Dengan memahami prinsip dasar dari berbagai agama, saya semakin yakin bahwa setiap agama memiliki tujuan mulia yang sama, yaitu menciptakan kebaikan dan kedamaian. Selanjutnya itu ada meningkatkan kemampuan dialog. Salah satu manfaat besar adalah kemampuan untuk berdialog dengan lebih bijak dan tenang saat membahas isu-isu sensitif terkait agama. Moderasi beragama mengajarkan cara menyampaikan pendapat tanpa menyinggung orang lain dan bagaimana membangun komunikasi yang lebih harmonis. Yang ketiga itu ada menjaga perdamaian di masyarakat. Kuliah ini membekali saya dengan wawasan dan pemahaman yang bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari, baik di lingkungan kampus maupun masyarakat luas. Saya merasa lebih percaya diri untuk terlibat dalam kegiatan sosial dan menjadi bagian dari solusi dalam mengatasi potensi konflik berbasis agama. Selanjutnya itu ada meningkatkan kesadaran sosial. Pembahasan ini juga mendorong untuk lebih peka terhadap isu-isu sosial yang berkaitan dengan intoleransi dan diskriminasi. Saya lebih terdorong untuk berpartisipasi dalam kegiatan lintas agama seperti kegiatan amal, seminar, dan pertemuan antar umat beragama. Selanjutnya ada memperkuat nilai kemanusiaan. Pada akhirnya, kuliah moderasi beragama itu tidak hanya membentuk saya menjadi individu yang lebih religius secara spiritual, tetapi juga lebih humanis. Saya belajar bahwa inti dari semua agama adalah nilai kemanusiaan dan menjaga hubungan yang baik dengan sesama. Oke, topik selanjutnya yaitu saran atau rekomendasi untuk masyarakat.
Mengapa masyarakat harus mengedepankan moderasi beragama? Karena moderasi beragama ini adalah kunci dalam menjaga harmoni dan stabilitas sosial di tengah keberagaman. Di masyarakat yang majemuk seperti Indonesia, moderasi beragama ini menjadi fondasi penting untuk memperkuat persatuan dan mencegah konflik. Nah, eh, beberapa alasan mengapa masyarakat perlu menerapkan moderasi beragama. Yang pertama itu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Menghindari perpecahan, moderasi beragama mencegah potensi konflik dan perpecahan yang dapat muncul akibat fanatisme atau ekstremisme. Dengan sikap moderat, masyarakat lebih mudah menerima perbedaan dan menjaga keutuhan bangsa. Yang kedua yaitu menciptakan kedamaian dan keharmonisan sosial. Mengurangi potensi konflik, moderasi beragama mengedepankan dialog dan menyelesaikan masalah secara damai. Ini membantu mengurangi ketegangan antar kelompok yang berbeda agama dan mencegah terjadinya kekerasan. Lingkungan yang damai dan toleran, ketika masyarakat memiliki sikap moderat, hubungan antar warga menjadi lebih harmonis dan tercipta suasana yang penuh dengan saling pengertian dan penghargaan. Selanjutnya itu menghormati hak asasi manusia. Kebebasan beragama. Moderasi beragama menempatkan hak setiap individu untuk menjalankan ibadah sesuai keyakinannya masing-masing tanpa tekanan atau diskriminasi. Ini memperkuat penghormatan terhadap hak asasi manusia dan menciptakan lingkungan yang adil. Lalu yang keempat itu ada mencegah radikalisme dan ekstremisme. Moderasi beragama menjadi benteng kuat untuk mencegah masuknya ideologi radikal yang dapat merusak ketertiban sosial. Masyarakat yang moderat lebih sulit terpengaruh oleh ajaran-ajaran ekstrim yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Dengan menerapkan moderasi, masyarakat lebih tangguh dalam menghadapi provokasi dan narasi kebencian yang dapat merusak kedamaian. Lalu selanjutnya ada mendukung pembangunan dan kemajuan. Negara yang damai dan bebas dari konflik keagamaan memiliki peluang lebih besar untuk maju dan berkembang. Stabilitas sosial dan Stabilitas sosial mendorong iklim investasi pendidikan dan pembangunan yang berkelanjutan. Moderasi beragama membuka peluang untuk kerjasama lintas agama dalam berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, dan kegiatan sosial. Ini mempercepat proses pembangunan dan kesejahteraan bersama. Yang selanjutnya yaitu memperkuat identitas dan karakter bangsa. Moderasi beragama sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dan kearifan lokal yang menjunjung tinggi toleransi dan gotong royong. Sikap ini memperkuat identitas bangsa sebagai negara yang berbineka tunggal ika. Selanjutnya yaitu meningkatkan kualitas moral dan spiritual. Moderasi beragama mendorong masyarakat untuk berlaku adil, sabar, dan bijaksana dalam menyikapi perbedaan. Ini menjadi refleksi dari ajaran agama yang mendorong kebaikan dan kemaslahatan. Selanjutnya itu membangun generasi muda yang toleran. Moderasi beragama memberikan teladan bagi generasi muda untuk tumbuh menjadi individu yang toleran, inklusif, dan menghargai perbedaan. Hal ini penting untuk membentuk masa depan bangsa yang lebih harmonis. Oke, cukup sekian pembahasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.